menggabungkan dua teori yang seimbang, yaitu behaviorisme dan kognitivisme dalam pembelajaran teori informasi. Apa saja sih teori tersebut? Yaitu ada keterampilan yang telah dipunyai oleh siswa. Yang kedua, ada keterampilan serta hierarki apa yang diperlukan untuk mempelajari suatu tugas. Ini juga berpendapat bahwa untuk mempelajari proses belajar terdapat dua fenomena, yaitu keterampilan intelektual, dan belajar akan lebih cepat, lebih efektif jika aspek kognitivisme ini ikut serta dalam pembelajaran tersebut. Gagné menyebutkan ada lima macam hasil belajar, yaitu satu, kemampuan intelektual yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua, ada strategi kognitif. Strategi kognitif adalah kemampuan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, ada intelektual verbal adalah bagaimana kita mendeskripsikan masalah tersebut. Nah, yang keempat ada keterampilan motorik yaitu kemampuan melaksanakan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan yang berhubungan dengan otot. Yang kelima adalah sikap yaitu kemampuan internal yang mempengaruhi tingkah laku seseorang tersebut dalam mempelajari proses belajar ataupun informasi. Belajar menurut Gagné tidak merupakan suatu yang terjadi secara alamiah, tetapi hanya akan terjadi dengan adanya kondisi-kondisi tertentu, yaitu internal dan eksternal. Internalnya antara lain menyangkut kesiapan peserta didik yang telah dipelajari sebelumnya, dan eksternalnya merupakan situasi belajar dan penyajian stimuli yang secara sengaja diatur oleh guru dengan tujuan memperlancar proses belajar. Sampai di sini saya menjelaskan teori proses Robert yang Gagné. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Soliha di sini akan menjelaskan mengenai hakikat memori manusia dengan sistem memori. Secara umum terdapat dua jenis memori manusia. Yang pertama yaitu memori jangka pendek atau short term memory, dan memori jangka panjang yaitu long term memory. Pengkelompokannya didasari pada asumsi bahwa pemrosesan informasi pertama kali dilakukan dalam sistem penyimpanan memori jangka pendek. Sistem memori jangka pendek tidak beroperasi sendiri, namun selalu berhubungan dengan pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Sebaliknya, informasi dan pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang juga selalu berhubungan dengan informasi terbaru yang masuk ke sistem memori jangka pendek yang dapat mengubah atau memperkaya muatan memori jangka panjang. Komponen penting dalam belajar adalah pengorganisasian informasi yang akan dipelajari. Pengalaman sebelumnya yang sudah dikuasai oleh peserta didik, dan proses yang melibatkan pemahaman, pengertian, serta menyimpan dan mengambil kembali informasi. Dua asumsi pokok mendukung penelitian pemrosesan informasi, yaitu satu, sistem memori adalah
pengelola informasi yang aktif dan terorganisasi. Yang kedua yaitu pengetahuan awal berperan penting dalam belajar. Konsep awal tentang memori manusia menganggap memori hanya sekedar tempat penyimpanan atau kolektor informasi yang pasif selama waktu yang sangat lama. Saat ini peneliti memandang memori manusia sebagai sistem yang kompleks yang memproses dan mengorganisasikan semua pengetahuan yang dimiliki. Memori manusia secara aktif memilih data indrawi atau sensoris yang akan diproses, mengubah data menjadi informasi yang bermakna dan menyimpan banyak informasi untuk penggunaannya di masa mendatang. Selanjutnya yaitu sistem memori. Otak manusia terstruktur untuk mengingat peristiwa baru yang tidak terduga. Hal ini seorang pendidik dapat menggunakan kejutan untuk mengiringi perhatian otak peserta didik, yaitu memulai pelajaran dengan melakukan sesuatu yang baru di dalam kelas, dapat menimbulkan perhatian dan rasa ingin tahu peserta didik. Jika peserta didik mengalami pengalaman yang baru dari apa yang dilakukan guru, maka mereka akan punya kemungkinan besar untuk terkoneksi dengan informasi yang disampaikan. Dalam hal ini, seorang guru dapat menggunakan metode-metode yang berbeda sesuai dengan materi dalam menyampaikan suatu informasi atau materi kepada peserta didik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum